Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolus Rupiana dengan ID 02200306. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekstur. Pertama, kita klik resource files dan add exiting item, cari foldernya. Kemudian untuk image-nya kita salin, kemudian kita add. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita masukkan source kodenya. Baiklah, ini merupakan tampilan dari source kodenya. Di sini terdapat codingan glut_in_load_bmp yang dimana fungsinya untuk membaca file ke dalam memori OpenGL, kemudian memberi indeks di setiap teksturnya. Di sini ada codingannya yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu untuk membuat header pada tekstur, kemudian yang data post untuk membuat data post untuk melakukan proses looping, kemudian width dan height di sini untuk membaca ukuran tinggi dan lebar agar memberikan parameter pada tekstur. Kemudian ada image size, di sini fungsinya untuk membuat ukuran dari image atau jumlah byte. Kemudian di sini ada data yang berfungsi untuk membaca data, yaitu warna di setiap pixel image-nya. Kemudian di sini ada codingan file ini, yang dimana fungsinya untuk membaca tipe data file. Kemudian yang ini berfungsi untuk memanggil file. Ini merupakan codingannya. Kemudian di sini ada codingan yang berfungsi untuk mengecek apakah file BMP-nya berjumlah 24 byte atau pixel. Nah, ini. Kemudian ada codingan data post di sini, yaitu untuk membaca data dilihat dari posisi headernya. Codingannya yang ini. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk memperkenalkan data pada OpenGL dengan alamat tekstur ID, yang di dalamnya terdapat glut_in tekstur ID, GL gen textures, kemudian GL bin tekstur, kemudian GL text image 2D, yang dimana GL bin tekstur di sini berfungsi untuk memberi tipe pada tekstur ID, yaitu teksturnya berupa 2 dimensi. Kemudian GL text image 2 dimensi di sini berfungsi untuk menjalankan tekstur 2 dimensi seperti apa. Kemudian ada delete data di sini berfungsi untuk menghapus data yang sudah tidak terpakai. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita melakukan texturing. Ini merupakan tampilan codingannya. Di sini terdapat include GL preglut.h, yaitu untuk memanggil fungsi glut. Kemudian ada include load image bmp.h yang berfungsi untuk memanggil fungsi load image. Kemudian di sini ada global variable, codingannya yang ini. Di sini chart title berfungsi untuk memberikan judul pada frame atau window. Kemudian GL float berfungsi di sini, GL angel cup berfungsi untuk mengatur posisi pada objek. Kemudian di sini perintah ini mengatur timer pergerakan pada objek. Kemudian ada void init GL, codingannya yang ini. Terdapat GL clear color di dalamnya yang berfungsi untuk memberi warna pada background. Kemudian GL enable, di dalamnya GL deep test yang berfungsi untuk memberikan perintah untuk membaca warna dari deep. Kemudian ada di sini 5 tekstur yang fungsinya membaca perintah untuk membaca tekstur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam.
Untuk selanjutnya ada void kotak 3D yang di dalamnya terdapat GL clear yang berfungsi untuk membersihkan layar dan deep buffer. Kemudian ada GL matrix mode yang di dalamnya terdapat GL model view, yaitu menjalankan perintah untuk mengatur objek menjadi objek utama pada view. Kemudian ada GL load identity yang ini. Di dalamnya terdapat GL translative yang berfungsi untuk membuat kotak tempat objek yang sedang digambar. Kemudian ada GL rotative, yaitu untuk mengatur bagaimana rotasi perputaran dari objek yang telah dibuat. Di sini ada codingan GL enable, GL bin texture, GL text parametry, kemudian di sini terdapat GL Gin yang di dalamnya GL quotes yang berfungsi untuk mengambil pola segi 4 atau quotes. GL text chord 2F yang berfungsi untuk menempelkan tekstur sesuai dengan koordinat titik pertama objek. Kemudian ada GL vertex untuk membuat titik koordinat pertama. Kemudian ada GL text chord 2F untuk mengambil dan menempelkan tekstur sesuai dengan koordinat titik objek kedua. Kemudian vertex 3F untuk membuat titik koordinat kedua. GL text chord 2F untuk menempelkan tekstur sesuai dengan koordinat titik ketiga objek. Kemudian ada GL vertex 3F untuk membuat titik koordinat ketiga. GL text chord 2F untuk menempelkan tekstur sesuai dengan koordinat titik keempat objek. Kemudian GL vertex 3D di sini untuk membuat titik koordinat keempat. Kemudian GLN berfungsi untuk mengakhiri pola yang dibuat. Di sini terdapat perintah yang sama. Kemudian di sini terdapat perintah GLN, yaitu untuk mengakhiri pola yang dibuat. Kemudian ada glut swap buffers, yaitu untuk memastikan bahwa kode dieksekusi dan menampilkan grafik atau gambar ke layar. Angel Cap di sini berfungsi untuk kecepatan animasi. Kemudian di sini ada void time yang di dalamnya ada in value. Codingannya yaitu ini, yang dimana codingan ini berfungsi untuk mengaktifkan tampilan secara berulang. Kemudian codingan yang ini untuk mengatur tinggi dan lebar dari objek yang digambar. Kemudian GL viewport berfungsi untuk perintah mengatur viewport. Kemudian ada GL load identity untuk menampilkan program yang ingin ditampilkan. Kemudian ada GL view perspective yang dimana kegunaannya untuk menyiapkan matriks proyeksi perspektif atau sudut pandang terhadap objek. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk memanggil semua glut yang ada. Di sini terdapat in main yang di dalamnya ada in argc dan char argv, yang dimana fungsi ini memiliki fungsi utama untuk membaca vertex atau koordinat objek. Yang di dalamnya terdapat glut in yang fungsinya untuk menginisialisasi glut untuk pemrosesan argumen. Kemudian glut in display mode untuk mengaktifkan mode buffer ganda. Kemudian ada glut in window size
untuk mengatur lebar dan tinggi tampilan awal window. Kemudian terdapat Glued in Window Position, yaitu untuk mengatur posisi pojok kiri atas untuk tampilan awal jendela. Kemudian terdapat perintah Glued Create Window, yaitu untuk membuat window dengan judul yang diberikan atau yang diinginkan. Glued Display Punch berfungsi untuk memanggil display punch. Kemudian di sini Glued Reshape Punch berfungsi untuk memanggil reshape function. Kemudian terdapat initGL yang berfungsi untuk menginisialisasikan OpenGL kita sendiri. Kemudian di sini ada Glued Timer Punch, yaitu untuk memanggil timer punch atau panggilan waktu pertama animasi. Kemudian terdapat Glued Main Loop, yang dimana perintah ini untuk terus memanggil display yang muncul hingga program ditutup dan selesai. Kemudian terakhir ada Return, yang menandakan bahwa pembuatan kode telah selesai. Kemudian untuk melihat hasilnya kita run. Ini merupakan tampilan hasil dari run project tadi. Saya membuat tekstur seperti ini. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.